Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la quwata illa billah ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah kullu ni'matin faminallahi ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallahi ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallahi ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Qasantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. ودفعت عن نفسي السوء بألف ألف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
الأهوال مكتحب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ثم إلى الروح جميع تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم والسوري فوري وإلى حضرتك وإلى حضرتك وصولي فوري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السؤال. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel, juga para pemirsa Al-Fitrah Channel, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab zuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 28 dan 29. Malam ini kita teruskan pengajiannya sampai pada hadis yang nomor 30, kemudian 31 dan 32 insyaallah. Kita mulai dari hadis yang nomor 30 dulu. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 242 baris pertama. Hadis nomor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas tikar. Faqama wa qad asara fi jambihi. Dan tatkala beliau bangun, terlihat membekas di pinggangnya, terlihat membekas di belikatnya,
Fakulna, lalu kami katakan, ya Rasulullah, lawit takhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, jika engkau berkenan, kami akan menyediakan kasur buat engkau, ya Rasul. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, mali walid dunya. Apakah artinya dunia ini bagiku? Ma ana fid dunya illa karokibin. Bukankah aku di dunia ini itu hanyalah seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, istadalla tahta syajarati, yang berteduh di bawah pohon, summa roha wa tarakaha, kemudian pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Turmudi, wa qala hadisun hasanun sahihun. Dan Imam Turmudi berkata hadis ini hasan sahih. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pernah pada satu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memasuki kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tiduran, bukan tiduran lah, lesodan lah bahasa kita gitu, di atas tikar yang lusuh, yang pinggir-pinggirnya itu udah pada jebol itu, dan tikar itu terbuat dari pelepah korma, sementara bantal yang digunakan beliau adalah bantal yang digunakan dari yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Maka ketika beliau bangun dari tikarnya, dari tempat tidurnya itu, terlihat membekas di belikat beliau, lalu di pipi beliau juga ada depak bekas apa? Bantalnya itu kan bantalnya keras kayak gitu. Lalu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tengok kiri kanan, tengok di sudut-sudut kamar beliau itu, dan beliau tidak menjumpai ada makanan di sana kecuali hanya gandum, itu pun hanya sekitar satu rantang. Maka sahabat Umar kemudian menangis. Menangis. Beliau tahan ya, dia beliau mencucurkan air mata. Di saat sahabat Umar itu menangis, lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Jawab Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Engkau ini adalah pemimpin besar umat Islam. Sementara aku melihat para kaisar itu hidupnya mewah, duduknya aja di kursi yang berlapiskan emas, berbalut sutra, lalu di sekelilingnya ada buah-buahan yang segar, ada makan-makanan yang enak. Sementara engkau ya Rasulullah, engkau tidur saja di atas tikar yang yang kasar, yang udah udah usang lagi, udah bodol lah namanya, bantalnya aja seperti ini. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat seperti tadi, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarati summa roha wa turakaha. Apa artinya dunia ini bagiku? Toh dunia ini bagiku hanya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian berteduh di bawah pohon, sebentar dia neduh, lalu dia pergi meninggalkan pohon itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, wahai Umar, kebaikan-kebaikan dunia itu adalah untuk mereka, dan itu nanti akan terputus. Maksudnya terputus dengan kematiannya.
Sementara kebaikan-kebaikan akhirat itu adalah untuk kita. Ridhokah engkau wahai Umar, kata Rasulullah, jika akhirat ini untuk kita dan dunia itu adalah untuk mereka. Sahabat Umar kemudian menjawab, aku ridho ya Rasulullah. Aku ridho ya Rasulullah. Baik. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kita ini kadang-kadang kalau dengar kisah-kisah seperti ini, ya sudah pesimistis duluan. Jadi kalau begitu apa jadi orang Islam itu nggak boleh hidup enak ya gitu, nggak boleh hidup mewah ya, nggak boleh kaya gitu. Nggak boleh kok. Orang Islam boleh hidup enak, orang Islam boleh hidup nyaman, orang Islam boleh hidup mewah, boleh. Yang boleh siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 32. Silahkan nanti dicek banyak Qur'annya ya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 32. Apa kata Allah dalam ayat itu? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik, katakan dia adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini, dan khusus bagi mereka khalisatan yaumil qiyamah, dan terkhususkan bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman itu pada hari kiamat nanti. Jadi boleh. Yang dimaksud zinat Allah itu apa? Perhiasan Allah itu apa? Ya itulah keindahan hidup, kenyamanan, apa namanya, hidup, kemewahan hidup. Itu kan zinat Allah, perhiasan Allah. Boleh. Siapa yang mengharapkan itu? Wat thayyibati min rizq, rizki yang baik-baik, makan yang enak, boleh. Asal halal kan itu, boleh. Iya, boleh. Jadi orang tidak dilarang untuk menikmati hidupnya di dunia. Makanya silahkan. Itu kan. Punya rumah bagus silahkan, punya mobil mewah silahkan. Gitu. Silahkan. Ya. Baik. Kok tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap demikian gitu. Tidur nggak mau di kasur, tidur maunya di tikar. Begitu. Sahabatnya mau nyiapin kasur aja beliau nggak mau. Ya itulah zuhud. Itulah zuhud. Karena beliau adalah orang yang zuhud. Sudah pernah begini. Ini di Jakarta ini ada seorang ulama besar. Tapi udah wafat sekarang orangnya. Udah wafat, beliau udah wafat. Ulama besar. Beliau kaya. Rumahnya bagus. Hartanya banyak. Tapi beliau kalau makan itu maunya cuman sama peda merah. Dikukus. Peda merah dikukus. Jadi kalau makan dicocolin aja pakai itu. Dicocolin tuh nama itunya. Bukan karena beliau kena penyakit ini, enggak, sehat, makan apa aja bisa. Tapi beliau maunya makannya pakai itu aja. Ya, bukan dimakan dagingnya, daging ikannya bukan ditotolin aja. Nah, gitu, totol makan. Nanti kalau udah simpan, nanti giliran mau makan lagi dikukus, diangkatin lagi kayak gitu. Terus satu aja nggak habis kan? Totolin itu. Tapi keluarganya gimana keluarganya? Istrinya anak, wow. Anaknya istrinya biasa makan nasi kebuli, biasa makan soto, ya, biasa makan apa namanya telur balado, biasa minum susu, biasa aja. Cuman beliaunya nggak mau. Bukan nggak kuat beli. Nah itulah zuhud. Jadi orang zuhud itu orang yang bisa dia menikmati sesuatu, tapi dia tidak mau lakukan itu. Misalnya gini, Rasulullah SAW itu kalau mau tidur di atas kasur yang empuk ya bisa. Dan banyak sahabat yang siap menyiapkan itu buat Rasulullah SAW. Tinggal bilang, nggak usah bilang juga udah disiapin. Tapi kita nggak mau.
Gitu. Kalau mau tiap hari mau makan mewah-mewahan kayak seperti kaisar ya bisa. Tapi kan beliau nggak lakukan itu, belum pernah beliau 2 hari perutnya sampai apa namanya kenyang gitu loh, dan keluarganya belum pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau bisa seperti kaisar bisa. Ya seperti tadi, seperti ulama saya ceritakan tadi, kalau beliau mau makan nasi kebuli, mau makan apa itu namanya gulai kambing, mau masuk ayam, ya bisa mau orang kaya. Tapi kan nggak mau, makanya pakai itu aja. Nah, itulah apa namanya zuhud. Jadi setelah kita memahami bahwa dunia ini hanyalah seperti orang yang berteduh di bawah pohon, kemudian dia pergi meninggalkannya sementara aja. Maka itu apa? Gak usah terlalu banyak kita mempersiapkan diri untuk keperluan kita di dunia ini, karena keperluan kita di dunia ini nggak banyak sebetulnya kok. Pakaian berapa yang Bapak perlu? 3 lapis kan nanti. Tanah setengah meter kali 2 meter, itu aja kan? Iya. Apa kalau orang kaya itu terus lubang kuburnya seperti lapangan bola gitu? Enggak juga, segitu juga kan? Terus apa kalau orang kaya itu lalu kain kafannya 1 kontainer dililitin semua? Enggak juga. Jadi apa sesungguhnya yang harus dipersiapkan dan perlu bekal yang banyak adalah untuk menyongsong kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Kapan sih kita akan kembali ke akhirat itu? Ya gak ada yang tahu sih Pak. Gak ada yang tahu apa nanti malam, apa besok, apa. Tapi yang pasti semua orang bakal kembali. Semua orang bakal kembali ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kembali ke alam akhirat. Maka itu ya kita harus sudah bisa menghitung-hitung usia kita sekarang berapa. Ya kalau tanggalnya kan kita nggak tahu kan, tanggalnya mau kapan, mau nanti malam, mau besok, atau mau saya mudah-mudahan masih lama kan gitu. nggak tahu soal tanggalnya. Ya, tapi kalau mati mah pasti kan. Kalau soal kematian mah pasti kan, pasti. Maka itu lalu orang ya pakai hitungan apa? Hitungan rata-rata umur orang Indonesia, pakai rata-rata umur umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata umur orang Indonesia ini berdasarkan data dari BPS itu kira-kira 65 tahun Pak. 65 tahun. Kalau nggak salah 63 laki-laki, 65 perempuan gitu. Perempuan lebih apa namanya? lebih panjang. Sekitar segitu aja. Kalau rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, likulli syai'in hasadun, tiap sesuatu itu ada musim panennya. Wa hasadi ummati baina sittin wa sab'in, dan musim panennya umatku itu, maksudnya kematian umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang hitungan kita sudah berapa? Jadi apalagi kalau orang usia sudah di atas 60, ya sudah 60 atas. Ini kan berarti sudah harus mempersiapkan jalan pulang. Ya, ibarat orang mengembara, orang jalan-jalan kan udah lewat kan waktunya. Waktunya kita untuk pulang. Jadi sudah harus menyiapkan jalan pulang. Kita ini mau pulang. Pulang kembali kepada Allah, pulang ke negeri akhirat. Itu yang cuman kita ini kadang-kadang kan
ya susah lah dengan apa namanya, mungkin ya dengan sifat tamak kita, dengan hawa nafsu kita, dengan apa, kadang-kadang hal-hal seperti itu lalu tidak terfikirkan, ya bolak-balik urusan dunia. Dunia itu nggak banyak berbekalnya. Orang tuh tidak perlu bekal banyak di dunia itu. Seperti tadi, tanah 1-2 meter kali setengah meter, itu pun kalau dimakamkannya di tanah wakaf ya nggak bayar lagi, nah ya itu, ya kan, ya gubernur kampung itu nggak bayar, air 2 meter dan sebagainya. Oke. Bapak hadirin rahimakumullah, kita teruskan dulu ya baca hadisnya sampai ke hadis nomor 31 dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniyai bi 500 amin. Orang-orang fakir dari umatku itu akan masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang yang kaya dari umatku. Jadi orang-orang fakir ya dari umatku, kata Rasulullah, itu akan dimasukkan surganya 500 tahun lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Maka itu lalu ya tidak heran kalau ada di antara kita itu yang lebih memilih hidup miskin dibandingkan dengan dia menjadi orang kaya. Bukan karena mereka malas, bukan. Tetapi bukan bodoh, bukan, pinter malah. Kenapa? Hitungannya pinter. Sekarang hidup di dunia, berapa tahun dia nikmati? Apalagi kalau sudah usia parubaya lah ya, 40 tahun ke atas. Ngapain masih ngoyo-ngoyo di situ? Dia bilang, sisanya tinggal berapa umurnya? Masih 10 tahun kan? Kalau ini akan menyebabkan dia tertunda masuk surganya 500 tahun, ya, ini nggak mau. Pertanyaannya kemudian, apakah semua orang yang miskin ya dari umatnya Rasulullah SAW itu akan dimasukkan ke dalam surga 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang-orang kayanya? Enggak, ternyata enggak semua kok. Enggak semua. Ada kriterianya. Kriterianya apa? Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Fatawal Imam An-Nawawi. Beliau Nawawi yang nyusun kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi tidak semua, kata beliau, tidak semua orang-orang fakir yang beriman itu akan masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang kaya yang beriman. Tidak. Yang dimasukkan surga 500 tahun lebih dulu itu adalah orang-orang yang memiliki kriteria seperti yang disebutkan Nawawi tadi. Apa kriterianya? Beliau menyebutkan humul muhtajuna alladzina laisa lahum kifayatuhum wa laysu murtakabina kabiratan minal ma'asi hadza ma dhahara lana. Mereka yang berhajat kepada sesuatu namun tidak dapat memenuhi keperluannya, dan mereka tidak mengerjakan salah satu dosa besar dari sekian banyak maksiat. Jadi kriterianya apa?
Kata Imam Nawawi, adalah mereka yang berhajat kepada sesuatu namun dia tidak dapat memenuhi keperluannya. Melihat orang-orang yang kaya-kaya, rumahnya bagus-bagus, dia nggak punya, tapi dia sabar, dia nggak mengeluh. Melihat orang-orang yang kaya itu makannya enak-enak, dia tiap hari makannya ontak atau teok. Ontak, oncom tahu, atau teo tahu, oncom tahu oncom. Ya nggak ngiri, nggak apa, sabar, nggak ngeluh, nggak ngerutu. Lihat orang kaya mobilnya bagus-bagus, ya kemana-mana ya dia naik bajai aja, tapi nggak ngeluh, nggak ngerutu, sabar. Yang seperti itu. Kalau ngeluh gimana? Kalau ngeluh nggak termasuk. Kenapa? Karena ngeluh itu ada perbuatan dosa. Ngeluh dengan keadaannya itu berarti tidak ridho. Berarti tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya saya mau tiap hari makan begini-gini udah bosen. Ya saya mau, nah ya nggak masuk kayak gitu. Tidak termasuk yang akan dimasukkan surga 500 tahun lebih dulu. Kenapa? Karena dia sudah melakukan perbuatan dosa. Ya bakal masih ada. Ngeluh tidak ridho itu dosa. Dosa. Jadi yang sabar, yang ridho dengan ketentuan Allah, dan tidak melakukan dosa besar dari sekian banyak kemaksiatan. Dia tidak melakukan apa namanya dosa dalam kemiskinannya. Jadi tidak ada orang kemudian melakukan satu perbuatan kriminal sebut aja, kemudian kalau ditangkap lalu dia kenapa? Dia bilang saya terpaksa. Nah ini jangan kayak gitu. Karena begini nggak ada. Jadi orang-orang yang sabar. Ya. Satu lagi dulu coba hadis yang nomor 23. Wa'an Ibni Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibni Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu berkata, ittala'at anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittala'tu fil jannati, aku, kata Rasulullah, aku pernah melongok ke dalam surga. Fara'aitu aksaru ahliha al-fuqara, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Wa tala'tu fin nari, dan aku juga pernah melongok ke dalam neraka. Fara'aitu aksaru ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan dari penghuninya adalah para wanita. Muttafaqun alaih. Jadi perihal tadi, kebanyakan penduduk surga itu kebanyakan orang-orang fakir. Tadi kan sudah disebutkan kenapa orang-orang fakir itu ya banyak menjadi penghuni surga. Kenapa orang-orang fakir dimasukkan ke dalam surganya 500 tahun lebih dulu dibanding orang-orang kaya. Ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kompensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Kenapa? Orang-orang fakir itu selalu dia sia-siakan hidupnya, Bapak. Nggak direken bahasanya. Nggak dianggap. Selalu dipandang sebelah mata. Orang itu kadang-kadang menghargai orang itu bukan orang yang dihargai, hartanya. Satu contoh begini, ini contoh punten. Kalau Bapak datang ke restoran ya, coba. Terus pakai ya kendaraan yang bawa itu, bawa pakainya pakai mobil yang tahun
80-an lah. Yang punya udah kabar gitu ya. Ya, coba datang ke restoran pakai mobil tahun 80-an itu. Yang suaranya udah begitu, yang asapnya udah ngepul-ngepul. Ya, insya Allah Bapak turun dari mobil juga turun sendiri, masuk restoran ya, masuk sendiri. Nanti mau duduk juga narik kursinya sendiri. Oke. Mau makan ambil piring sama gelas sendiri. Oke. Besok coba Bapak datang lagi ke tempat itu, jangan pakai mobil yang kemarin, coba pakai Lamborghini atau pakai Jaguar datangnya. Pak, mau turun dari mobil juga itu pintunya dibukain nggak sebenarnya. Begitu Bapak masuk lah parkir langsung dibukain pintunya. Ya, masuk silakan Pak, mau duduk kursinya ditarikin, silahkan ya, silahkan duduk. Gimana Bapak, kenapa ada yang bisa dibantu gitu, piring diambilin, gelas diambil, padahal masih bapak-bapak juga kan. Jadi mereka menghormatin apanya? Menghormatin kalengnya buat mobilnya, menghormatin mobil tuh, padahal masih punya mobil. Apalagi orang miskin yang nggak punya apa-apa itu, ya. Nggak dianggap, kadang-kadang disia-siakan. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Adil. Oleh karena itu terhadap hamba-hamba yang miskin, Allah beri kompensasi. Terhadap hamba-hamba yang miskin yang sabar ini dikompensasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan. Ya. Masuk surganya lebih dulu. Banyaklah mereka dimasukkan dia ke dalam surga kalau sabar, kalau ridho. Nah, jangan udah miskin nggak sabar, nggak ridho pula. Nah, ini yang jadi repot pula, nggak dapat. Oke. Terus tadi kenapa kebanyakan begitu Rasulullah melihat neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Wanita itu siapa? Ya, termasuk juga istri-istri kita kan wanita. Ya kan? Wanita. Apa sebabnya? Nah, ini mengenai penyebabnya ini juga dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Wara'aitun naro, dan aku pernah melihat neraka. Walam aro kal yaumi mandharon qattu, dan aku belum pernah melihat, dan aku sama sekali belum pernah melihat pemandangan yang seperti hari ini. Wara'aitu aksaru ahliha an-nisa'u, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Qalu, lalu mereka para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, kenapa wanita itu pada banyak masuk neraka? Qala, Rasulullah menjawab, bikufrihinna, yaitu karena kekufuran mereka. Kila, ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah bersabda lagi, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana, mereka mengkufuri suaminya dan mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ikhdahunna dahru, jikalau pada satu waktu kamu berbuat baik kepada salah seorang istrimu, summa ra'aita minka syai'an, kemudian
dia melihat ada sesuatu yang tidak berkenan dari kamu, qalat, maka dia akan mengatakan, ma ra'aita minka khairun qattu, tidak ada kebaikan sama sekali dari kamu. Jadi kalau lagi ngambek, lagi kalau nggak seneng itu, udah kayaknya nggak, suami itu udah gak ada baiknya itu. Ya, Bapak hadirin rahimakumullah, ini hadis ini itu diucapkan Rasulullah SAW lebih dari 1440 tahun yang lalu. Ya. Lebih dari 1400. Ini Rasulullah masih hidup kan? Jadi udah lebih dari 1440 tahun yang lalu lebih, Pak. Itu siapa? Tapi masih relevankah hadis ini? Masih aktualkah hadis ini? Masih ya, masih model-model begini kan masih ya, masih, ya masih. Jadi artinya apa? Artinya bahwa di dalam peradaban manusia itu, itu yang berkembang pesat itu sesungguhnya hanya teknologi. Bapak yang sepuh-sepuh ini masih ingat ya, dulu zaman kita masih kecil, masih muda, bagaimana susahnya kalau masak nasi, masaknya pakai kayu. Yang sekarang nggak ngalamin orang begitu, masaknya pakai kayu. Kalau lagi musim panas ya gampang masaknya karena kayunya kering, ya kan. Tapi kalau musim hujan semua kayunya pada basah, ya kan. Jadi asapnya kemana-mana, mata saya pada belak gitu. Nah, sekarang gampang kan orang masak nasi, tinggal colok aja cek gitu, tunggu, udah tengok lagi udah mateng kok, pakai magicom. Orang dulu kalau menyampaikan pesan pakai apa? Mesti datang nih, ini mau ngomong satu kalimat aja. Iya, kita di Jakarta, sama keluarga ada di kampung misalnya, mesti pulang kok nyampein ini. Sekarang kan enggak, tinggal pencet aja. Teknologi kan, teknologi berkembang besar. Dulu zaman kita kecil dulu yang sekolah, kalau sekolah kan pakai sepeda itu. Jadi kalau musim hujan, naik sepeda itu mesti bawa kayu. Buat apa? Buat ngorekin bannya itu. Jadi kalau berapa puluh meter macet lagi apanya, rodanya tuh kena keganjel, kena itu korekin lagi, buat jalan lagi korekin. Sekarang enggak, jalan mana udah jalannya enak semua, udah cor semua, sudah aspal semua, udah kayak gitu. Padahal udah berapa naik motor, naik mobil. Ya, teknologi. Tapi kalau soal watak manusia itu, ya dari dulu sampai sekarang nggak banyak berubah kok, Salah satu contohnya tadi kan diucapkan Rasulullah lebih dari 1440 tahun yang lalu, tapi masih pada kayak begitu nggak itu kayaknya. Ya masih banyak juga yang masih nggak semua kan, banyak juga hal seperti itu, artinya nggak banyak berubah. Nah, persoalannya kemudian setelah kita ini tahu mengenai watak wanita melalui hadis tadi, lalu bagaimana sikap kita terhadap para wanita, bagaimana sikap kita terhadap istri-istri kita itu? Apakah kita lalu akan memojokkan istri kita dengan menggunakan hadis tadi? Jangan, Pak, tega amat begitu. Enggak. Justru kita belajar hadis ini supaya kita bisa memahami bahwa istri kita itu adalah perempuan. Perempuan itu memang wataknya begitu. Jadi kalau dicemberutin sama istri kayak gitu, jangan stres, marah lagi kayak gitu ya, jangan. Perempuan begitu. Ya, emang begitu perempuan mah. Jadi jangan kalau nanti istri itu wah ngomong yang mudah-mudah kayak begitu, seakan-akan nggak ada kebaikan lagi dari kita, bapak nggak usah marah. Emang udah dikasih tahu sama Nabi juga begitu, katanya perempuan mah gitu kan, jadi wajar.
Wah, saya gini. Kita ngomong satu, dia ngomong 10 kan gitu. Ya, jangan marah, jangan malah bujuk. Nih, makanya lihat tuh. Wah, hadis ini lagi. Jangan hadis ini jangan kemudian digunakan untuk memojokkan wanita, memojokkan istri kita dengan menggunakan hadis, jangan. Tapi justru membuat kita itu menjadi paham kalau istri kita itu adalah perempuan. Pada hadis yang sebelumnya kan kita sudah pernah belajar kan, wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok, kata Nabi. Tulang rusuk bengkok. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya kayak begitu, dia akan patah. Coba langsung tekuk kayak begitu. Tapi kalau kau membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Jadi gimana itu? Kalimat itu gimana? Dilurusin patah, dibiarin bengkok. Kata-kata kan kalimat itu kan? Dilurus, ya, itu kata-kata bijak. Dilurusin patah, dibiarin bengkok. Jadi gimana? Mesti hati-hati. Jangan gerasa gerusuk. Ya, jangan gerasa gerusuk kalau itu loh. Gagah begitu. Marah dimarahin lagi. Ya bisa perang. Berarti itu kitanya paham. Oh iya, wanita itu demikian. Oke, sudah isya, nanti kita teruskan dulu. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafina akrimna. Sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق لأقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.